Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Permusa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau cerita atau berita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah seorang TKW terbaring di rumah sakit dan tidak bisa berbicara. Jika ada yang kenal bisa tanya informasinya lebih lanjut ke akun Facebook Afi Aini. Berita yang kedua adalah janji akan dinikahi. 3 TKW ini ditipu hingga ratusan juta rupiah. Kenali pelaku agar tak ada korban berikutnya. Beredar sebuah video seorang TKW Taiwan yang berbaring lemas di rumah sakit. Beliau ini tidak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan lancar. Berikut videonya. Dan berikut adalah status yang diunggah sama Mbak Evi ya guys. Kita lihat statusnya seperti apa. Ya Allah, nggak tega banget lihat mbaknya ini. Dia nggak bisa ngomong. Saya melihat dia di Taichung Veteran General Hospital. Dia sakit katanya udah 1 minggu, kata yang merawat. Tolong buat kawan Facebook bantu share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang kenal dan dari PT apa, biar mbaknya cepat pulang Indo kumpul sama keluarganya. Jadi itu tadi ya guys statusnya, bahwa mbak ini itu sekarang dirawat di Taichung ya, tepatnya di Veteran General Hospital. Ya bagi teman-teman yang mungkin kenal atau bahkan mungkin saudaranya teman-teman begitu, bisa langsung menghubungi Facebooknya Mbak VI ini dan nanti bisa minta alamat tepatnya di mana, di nomor berapa, di kamar berapa begitu guys. Kasihan ya karena mbak ini tidak bisa berbicara ya saat ditanya tentang alamat atau dari mana atau bahkan namanya, itu beliau tidak bisa menjawab, hanya menggunakan bahasa isyarat begitu ya. Dan kita melihat keadaannya atau kondisinya itu kulitnya terkelupas ya. Tapi dengar-dengar sih katanya beliau karena meminum obat sesuatu, yaitu obat kecantikan. Tapi di sini saya tidak mau men-share atau memberitahu obat kecantikan jenis apa, daripada nanti saya terkena masalah. Yang pasti katanya itu karena disebabkan meminum obat kecantikan ya guys. Nah makanya ini perhatian bagi teman-teman yang mungkin ada yang kenal dengan mbak ini atau mungkin ada yang kenal dengan saudaranya, bisa langsung menghubungi Mbak Eni ini ya, agar bisa tahu sekarang berada di mana. Sekarang maksudnya sekarang kita tahu berada di Veteran Hospital, tapi kita harus tahu di kamar nomor berapa begitu kan, di lantai berapa, sehingga biar lebih jelasnya begitu guys. Jadi ada beberapa juga yang komentar di statusnya, dan oke kita lihat komentarnya seperti apa ya guys. Ada yang tanya itu sakit apa atau penganiayaan begitu. Terus ada yang menjawab masih katanya sih karena salah minum obat perawatan kecantikan gitu. Tapi belum tahu yang sejelasnya. Intinya dia sakit nggak bisa ngomong. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu penyebabnya apa. Jadi kenapa sih tangan dan wajahnya kita bisa melihat ya, kulitnya itu pada mengelupas begitu. Ada yang tanya sakit apakah? Ya Allah nggak tega liatnya. Salah minum obat katanya jadi kulit ngelupas. Ya Allah obat apaan yang dia minum, masa separah itu sih kak? Terus kenapa nggak bisa ngomong? Insya Allah jadi bawel banget, aku mohon maaf ya gitu. Jadi memang penyakitnya itu kita belum tahu ya, masih katanya begitu. Tapi kita bisa melihat kondisinya itu sangat memprihatinkan ya, kasihan sekali, kita aja lihatnya nggak tega. Jadi dia itu tidak hanya sakit kulitnya saja, tapi beliau ini juga tidak bisa berbicara. Ya itu tadi makanya susah untuk dimintai keterangan begitu guys.
Maka kita bantu mbaknya ya guys, agar bisa menemukan keluarganya, yang paling tidak saudaranya lah, agar bisa membantu beliau untuk pulang secepatnya ke Indonesia, atau paling tidak di sini ada yang merawat dan menjaga beliau gitu. Kasihan karena keadaannya seperti ini, kita melihat aja nggak tega ya, kasihan banget. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama ya, kita doakan buat mbaknya ini semoga saja secepatnya bisa mendapatkan pertolongan, atau paling tidak bisa mengetahui asal usulnya dari mana agar bisa dikonfirmasi ke keluarganya. Nah itu tadi guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Janji akan dinikahi 3 TKW ini ditipu hingga ratusan juta, kenali pelaku agar tak ada korban berikutnya. Diliput dari suarabmi.com, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Temanggung meringkus seorang pria asal Dusun Telagu, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Supriyadi, umur 39 tahun alias Sipur. Ia ditangkap polisi karena telah menipu luar dalam 3 orang tenaga kerja wanita atau TKW dalam beberapa waktu belakangan. Satu di antaranya adalah R, warga desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Temanggung. Sipur awalnya mengenal korban dari R dari media sosial Facebook. Setelah kenal di Facebook lalu dekat dan kopi darat, saya pinjam uang ke dia. Saya janji akan menikahi dia. Bahkan mereka sudah pernah Aku Sipur, ayah 3 anak itu saat gelar perkara di Mapolres Temanggung Selasa. Ditutur korban R merupakan TKW yang bekerja di Taiwan. Awalnya Sipur meminjam uang 35 juta untuk membeli sepeda motor. Selanjutnya saat korban kembali ke Taiwan untuk bekerja, tersangka juga kembali meminjam uang lagi dengan dalih untuk membuka usaha. Nantinya usaha itu untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka sekembalinya R dari Taiwan. Nyatanya uang dikirim dari R digunakan tersangka yang kerja serabutan ini untuk membayar hutang-hutangnya yang menumpuk. Sadar telah menjadi korban penipuan luar dalam, materi dan non-materi, akhirnya R melapor ke kepolisian saat pulang ke rumahnya di Tembarak. Total kerugian materi yang diderita korban mencapai 150 juta rupiah, kata Kasubag Humas Polres Temanggung, AKP Heni Widiawanti. Menurut Heni, hasil pemeriksaan kepolisian korban tipu daya tersangka ternyata bukan R seorang. Disebutkan setidaknya Sipur mengaku telah menipu 2 orang TKW lainnya, yakni SM asal Kabupaten Wonosobo dan NM asal Jakarta. Modusnya sambung Heni serupa, Sipur berjanji akan menikahi keduanya. Jadi tersangka ini mencari sasaran melalui media sosial, lalu didekati dan kemudian calon korban dijanjikan akan dinikahi. Tutur perwira polisi perempuan berpangkat 3 balok di pundak ini. Berdasarkan pengakuan Sipur, sambung Heni, tersangka malah sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan NM, TKW asal Jakarta tersebut. Kendati begitu, ia telah berhasil memperdaya NM dengan dalih meminjam uang sebesar 22 juta rupiah. Sementara dengan SM, tersangka tak berhasil menguras isi kantong korban. Hanya menurut Heni, tersangka mengaku telah berhasil mengajak korban untuk dituturkan. Tersangka dijerat pasal 378 nomor 372 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara, pungkas Hani. Jadi kronologinya begini guys, ini modus lama lah sebetulnya, udah sering sekali terjadi ya. Kali ini korbannya 3 TKW sekaligus ya guys, dengan pelaku yang sama. Nah di sini sebut saja namanya Sipur ya, Sipur umur 39 tahun. Nah dia ini menipu TKW dengan modus yang sama, yaitu akan dijanjikan akan dinikahi begitu. Nah biasanya itu memang ada sebagian cewek itu mudah sekali baper ya,
mudah sekali baper. Kalau misalkan dirayu sedikit aja udah langsung klepek gitu aja, sudah langsung dikasih apapun itu, udah langsung dikorbankan begitu. Jadi korban yang pertama adalah seorang TKW Taiwan asal Temanggung. Nah, beliau ini ditipu sekitar 35 juta. Tidak cukup sampai di situ guys, bahkan pelaku ini juga meminjam untuk yang kedua kali, yaitu sekitar 22 juta, jadi total 52 juta rupiah. Terus korban yang kedua adalah seorang TKW Taiwan juga asal Jakarta. Nah, beliau ini justru lebih banyak lagi ya, jadi lebih banyak lagi, yaitu kisaran 150 juta rupiah guys. Dan mereka belum pernah ketemu loh guys, ini mereka belum pernah ketemu, tapi si ceweknya ini udah berani memberikan uang sebanyak itu dengan orang yang baru dikenalnya lewat Facebook, yaitu tadi dijanjikan akan dinikahi nanti setelah pulang ke Indonesia. Dan kasus yang ketiga adalah seorang TKW Taiwan asal Wonosobo. Nah, kali ini kasusnya agak sedikit berbeda. Kalau beliau ini tidak dimintain uang, tapi yaitu tadi disuruh ketemu dan diajak ke itulah, tahu sendiri ya, jadi suami istri begitu. Karena memang Temanggung sama Wonosobo itu dekat sekali, jadi mereka bisa ketemu gitu pas cuti mungkin. Jadi berawal dari korban yang pertama itu dia merasa curiga. Kenapa? Karena si pelaku ini meminjam uang katanya untuk buka usaha, tapi kenyataannya justru malah untuk membayar hutang-hutang pelaku ini yang membengkak yang banyak sekali. Jadi tidak untuk buka usaha, tapi untuk membayar hutang-hutang dia sendiri. Nah, dia merasa, si korban ini merasa ditipu lah ya, udah merasa ditipu. Akhirnya beliau melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan alhamdulillah tidak menunggu lama, si pelaku langsung diciduk dan dikenai pasal 378 itu tadi, yaitu dengan ancaman 4 tahun penjara guys. Nah, ini perhatian dan jadikan pelajaran ya guys bagi teman-teman yang khususnya baru kenal cowok lewat Facebook. Itu jangan sekali-kali mudah percaya. Satu, yang kedua, jangan sekali-kali mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau misalkan memang untuk berteman doang sih nggak masalah, nggak apa-apa ya, kita berteman banyak nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai ke tahap yang lebih serius, kita harus tanya-tanya dulu, harus cari informasi ke orang-orang terdekat beliau begitu guys, agar supaya nanti kita tidak kecewa seperti ini, karena ini sudah sering terjadi guys. Dan modusnya emang rata-rata seperti ini, yaitu dijanjikan akan dinikahi, sehingga mungkin si ceweknya langsung baper gitu ya, langsung wah gitu kan. Ya itulah kelemahan TKW yang bekerja di luar negeri, itu sasaran empuk bagi cowok-cowok yang bermodal wajah tampan, pintar ngerayu, dan bisa mencari uang secara mudah, yaitu seperti ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri memang kebanyakan kita di sini itu ya kita butuh perhatian dari seseorang lah, itu udah pasti, karena ya kerjaan kita berat ya, mungkin kita butuh orang untuk bisa curhat, untuk bisa berbagi gitu. Jadi ya itu tadi, mudah sekali baper, mudah sekali diperdaya. Tapi sih ini tidak semua lah ya, tidak semua, ini mungkin hanya sebagian saja. Dan ini pelajaran guys ya bagi teman-teman untuk be smart. Kalau memang ingin berkenalan dengan cowok itu untuk ke jenjang yang lebih serius, itu ya kita harus cari-cari informasi sebanyak mungkin begitu guys. Dan jangan sekali-kali mudah percaya, jangan sekali-kali mengeluarkan uang sepeser pun, walaupun dengan dalih janji akan dinikahi lah, atau mau buat usaha lah, atau apalah, itu jangan sekali-kali mengeluarkan uang guys, karena ini sudah kejadian berulang-ulang kali. Tapi ya lagi dan lagi dengan modus yang sama gitu loh, dengan kasus yang sama, ini miris sekali. Ya, jadikan ini sebagai pelajaran ya guys, untuk bisa berhati-hati lagi apabila ingin berkenalan dengan cowok lewat sosial media yang kita belum tahu secara pasti asal usulnya atau mungkin statusnya gitu. Kadang kita
kenalan sama cowok ya, dia bilangnya single atau duda, ternyata ada istri, ternyata ada pacar gitu, dan nantinya kita sakit hati. Nah ini pelajaran ya, harus lebih berhati-hati lagi lah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini, karena kerugiannya itu nggak cuma 1-2 juta loh guys, ini penipuannya sudah kelas kakap ya, sampai ratusan juta rupiah. Ini sangat bahaya sekali. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.